ya. Terus saya harus diganti Mister. Ya ampun, begini amat ya, live aja susah banget dipakai. Setelah ini sinyalnya akan berjalan dengan baik. Amin. Amin. Bismillah. Halo. Thank you to the perfection. It's okay, no problem. Tahu Miss Pare itu saya udah 4 kali latihan seperti ini. Oh gitu. Pare. Nanti next kita bisa. Iya, next mungkin Pare bisa beli tower ya, tower sinyal. Iya ya, insya Allah. Amin. Bismillah, jadi obrolan kita separuh tadi nggak bisa ke save lah, nggak apa ya teman-teman. Kalau Nggak teman-teman punya apa-apa. pertanyaan seputar YTB mungkin bisa langsung tanyakan ke Instagram Miss Winda ya. Sure. Biar langsung tanya Miss Winda langsung. I always welcome. Miss, tadi kan Disti udah tanya-tanya nih, tanya-tanya seputar YTB scholarship ini ke Miss Winda. Sekarang Disti mau beralih ke pertanyaan seputar kehidupan di Turki. Oke. Sebagai international student. Miss, kalau di Turki bahasa sehari-hari yang Miss gunakan tuh apa sih kalau ketemu orang Turki? Mereka jago bahasa Inggris nggak? Oh, jangan ditanya. Kalau misalnya kamu mau ke Turki ngandelin bahasa Inggris, nggak banget. Orang Turki itu bahasa Inggris yang basic, ya sebagian ini kenyataannya, sebagian besar. Oke, kita sekarang nggak berbicara tentang Istanbul yang misalnya ibu kota yang memang banyak wisatawannya. Oke, Istanbul mungkin ada beberapa orang yang bisa pakai bahasa Inggris basicnya. Tapi kalau misalnya kita udah pergi ke daerah-daerah lain, aku bisa bilang kalau Turki itu untuk bahasa Inggrisnya itu ini banget, susah banget. Susah banget kita ketemu orang Turki yang bisa bahasa Inggris. Bahkan pertama kali aku kesini itu aku kayak nggak tahu mau ngapain gitu. Karena pas aku sampai di asrama, nggak ada satupun orang yang bisa bahasa Inggris. Bahkan teman sekamar aku itu ya, anak kuliahan nih. Kalau biasanya kalau di Indonesia anak kuliahan yang namanya thank you, hello. Mungkin mereka pada ngerti ya. Iya, aku bilang thank you aja pas mereka ngasih aku makanan pas pertama sampai. Mereka nggak ngerti. Thank you itu apa katanya gitu kan. Ya udah deh. Apa lah gitu. Berarti Miss Winda pas awal datang ke Turki itu sempat mengalami kesusahan atau kendala itu di segi bahasa ya Miss? Banget. Jadi pertama aku kesini itu 100% yang kalau aku pergi keluar itu yang namanya Google Translate itu penting banget. Jadi kalau misalnya ada orang ngomong aku suruh aja gitu di Google Translate gitu kan. Ntar ya udah biarlah Google yang berbicara. Dan selama kayak beberapa bulan di kamar aku itu kita ngomongnya sama teman-teman pakai Google Translate. Karena mereka sama sekali nggak paham yang namanya bahasa Inggris, sama sekali. Mungkin bisa dibilang kayak Jepang lah ya, mereka itu terlalu cinta dengan budaya mereka. Jadi dulu itu itu kata-kata basic juga mereka kurang ya? Iya, padahal aku cuma bilang thank you, mereka nggak paham. Dan aku bilang you're welcome, mereka juga nggak paham. Gitu. Palingan ya, kalau yang bisa bahasa Inggris itu yang jurusannya bahasa Inggris. Atau hubungan internasional. Oh gitu. Miss, kenapa sih Miss kok seperti itu? Menurut Miss faktor apa yang menyebabkan mereka sulit berbahasa Inggris? Kan kalau Disti, sepengetahuan Disti, mereka itu salah satu ini kan anggota Uni Eropa bukan sih Turki itu Miss? Iya, kan dia banyak dari negara Eropa. Which is kalau di Eropa kan bahasa Inggris itu common sekali digunakan. Kenapa seperti itu? Apakah memang mereka disetting untuk mencintai bahasanya kah atau seperti apa Miss? Exactly. Mereka memang disetting untuk mencintai bahasanya. Kalau diceritain tentang sejarahnya itu panjang banget. Jadi ketika dulu ke Kekhalifahan Utsmani, jadi dulu ini kan di Turki itu tempat pusatnya Kekhalifahan Utsmani, ibu kotanya lah gitu kan. Ketika Republik Turki itu berdiri, jadi mereka itu kan memang disetting menjadi orang Eropa, gaya hidupnya dan segala macamnya. Cuma bahasanya
mereka itu dari kecil memang dulu itu tidak dibolehkan diajarkan bahasa selain bahasa Turki. Jadi memang dari kecil sampai SMA sampai kuliah dulu mereka itu nggak diajarkan nggak ada pelajaran bahasa Inggris. Kalau dari cerita-cerita dosen aku dulu itu di SMA, bahkan ya di SMA tuh nggak ada yang namanya pelajaran bahasa Inggris. Mereka yang belajar bahasa Inggris tuh baru-baru inilah tahun 2000-an lah itu baru-baru ada bahasa Inggris. Tapi ya sama lah kayak Indonesia di sekolah belajar grammar dan segala macamnya, jarang praktek ya. Dan kayaknya baru mungkin beberapa tahun inilah ya, kayak mungkin 5 tahun belakangan inilah baru belajar bahasa Inggris mereka. Jadi kalau mereka yang bisa bahasa Inggris di Turki itu ya mungkin mereka les atau belajar sendiri yang bisa atau yang tapi kalau untuk mencari orang Turki yang bisa bahasa Inggris itu susah banget. Susah banget. Susah. Gitu. Berarti sempat mengalami shock culture dong Miss ya di sana. Oh, banget. Jadi aku selama udah aku bilang tadi selama 3 tahun mau kemana-mana itu selama 3 bulan awal ya mau kemana-mana Google Translate sama Google Map. Iya, Google Translate sama Google Map. Karena kadang kita nanya orang, kadang ya Google Translate kualitasnya gimana kita tahu gitu kan. Ya kalau misalnya mau ke tempat teman gitu, ya ngandalin Google Map. Karena lebih akurat daripada nanya orang Turki. Ada Google Map ya. Miss hampir 3 tahun di sana, Miss udah menemukan belum budaya Turki yang berbeda jauh, berbeda dari Indonesia itu budayanya apa? Dalam konteks berkuliah nih Miss di kampus. Misalkan kalau di Indonesia kan Disti pulang kuliah nih masih nongkrong bareng teman, ngopi. Di Turki ada nggak kegiatan-kegiatan seperti itu? Hampir sama sih kalau misalnya kalau untuk pergaulan di kampus atau perkuliahannya itu basically hampir sama kayak Indonesia. Cuma yang berbeda kalau menurut aku di Turki itu yang untuk tingkatan master atau doktornya yang kuliah itu nggak sebanyak yang kayak di Indonesia. Mungkin ini karena faktor jumlah penduduknya juga dan faktor lapangan pekerjaan juga. Nah, aku itu yang S2 PG PAUD, satu angkatan itu cuma 8 orang. Coba bayangin, satu angkatan 8 orang. Dan satu kelas itu pernah cuma berdua aja. Dan teman aku yang di kampus lain itu ada yang dia satu angkatan 2 orang aja. Satu kelas 1 orang. Kayak kelas privat gitu. Jadi mereka itu kebanyakan tamat kuliah itu mereka tuh langsung kerja gitu. Langsung kerja. Jadi teman-teman aku yang di kelas pun mereka itu pada umumnya udah punya pengalaman kerja 2 tahun. Jadi mereka itu kerja sambil kuliah pada akhirnya. Jadi makanya di kelas juga aku orangnya kayak banyak diem juga karena ketika mereka berbicara tentang yang namanya pengalaman gitu kan, aku nggak banyak pengalaman tentang mengajar. Kalau mereka ya udah 2 tahun pasti mereka lebih tahu. Jadi itu juga sih yang jadi perbedaan yang sangat nampak banget. Aku tanya-tanya teman-teman di Indonesia, kalian yang S2 satu kelas berapa? Ada yang 25, ada yang 30 gitu kan. Satu angkatannya bisa sampai 70-an, bisa sampai 80-an. Beda banget gitu kan. Beda banget sama Turki. Itu sih. Tapi kalau cara ngajarnya dan segala macamnya sama. Di kelas pun Miss menggunakan apa lebih banyak mana? Bahasa Inggrisnya atau banyak menggunakan bahasa Turki? Sama sekali kita tidak menggunakan yang namanya bahasa Inggris. Kita memang kayak 100% menggunakan bahasa Turki. Jadi ya tapi karena aku angkatan corona ya jadi kuliahnya online gitu, jadi terbantu juga kalau kuliah online kita bisa buka-buka Google Translate lah dikit. Ini cara ngomongnya apa ya, katanya apa ya. Jadi Google Translate masih jadi temen aku sampai sekarang karena bahasa Turki itu sebenarnya susah banget, beda. Anyway, Miss. Bahasa akademik sama bahasa sehari-hari itu beda. Bahasa nanti pada nanti akhir tesis Miss Wida ini
Miss Winda menggunakan bahasa apa dong? Bahasa Inggris ataukah menggunakan bahasa Turki? Seharusnya sih, seharusnya bahasa Turki. Cuma kemarin aku mengusulkan sama ketua jurusan, aku pengennya pakai bahasa Inggris. Jadi aku nggak tahu nanti apakah beliau, tapi beliau bilang bisa gitu. Tergantung dosen pembimbing aku nanti apakah beliau mau membimbing aku dengan bahasa Inggris atau enggak gitu. Jadi sebenarnya walaupun misalnya untuk yang S2, S3, walaupun nanti kita itu kuliahnya pakai bahasa Turki, kalau kita bisa ketemu, kita bisa nyari, karena dosen pembimbing di sini itu kita yang sendiri yang milih ya gitu kan. Kalau misalnya kan dosen pembimbing itu udah ada profilnya semua di website. Tinggal kita cari aja dosen pembimbing yang bisa pakai bahasa Inggris. Jadi kita tinggal chat beliau. Kalau misalnya beliau bersedia, kita bisa nulis tesis pakai bahasa Inggris. Tapi aku nggak tahu untuk aku sendiri nanti aku bakal nulis dengan bahasa Turki atau bahasa Inggris. Tapi aku harap bisa pakai bahasa Inggris karena bahasa Inggris tuh kayaknya lebih gampang lah daripada bahasa Turki gitu. Berarti selama ini kalau Miss ngerjain laporan, tugas harian di kampus, berarti menggunakan penulisannya menggunakan bahasa Turki, Miss? Iya, memang kayak sumber-sumber dan segala macamnya itu menggunakan bahasa Miss Winda? bahasa Turki. Saya heran ya kenapa sih ya. Miss Dija. Miss Winda bisa dengar suara saya nggak? Aduh, saya nggak tahu kenapa ya. Miss Dija? Ini gimana ya saya ya harusnya? Udah kedengeran sih, tapi masih gambarnya masih loading. Halo, Miss Winda? Miss Winda? Saya lanjutkan deh. Oke. Miss Winda, kalau kalau Miss Winda pernah ngarik apa selama Miss Winda belajar di Turki? Satu hal berkesan yang pernah yang nggak bapain selama belajar di sana tentang orang masyarakat Turkinya kah atau Turkinya kah atau makanannya kah atau apanya? Oke. Kedengeran nggak sayanya? Dengar. Jadi yang paling berkesan adalah budaya Utsmani yang masih melekat dalam sebagian kecil masyarakat yang sampai sekarang saya nggak bisa banget ngelupain itu. Yaitu mereka sangat menghargai yang namanya orang yang menuntut ilmu. Apalagi kalau mereka tahu kita menuntut ilmu dari negeri nan jauh. Mereka itu suka kali ngasih orang asing itu uang walaupun mereka nggak tahu. Beberapa kali aku ketemu sama orang Turki pas aku lagi jalan-jalan, tak cuma ketemu 5 menit, mereka tahu aku ini dari Indonesia yang belajar ke Turki. Secara spontan mereka itu ngasih aku uang, walaupun nggak banyak ya, tapi itulah budaya yang luar biasa banget. Belajar, mudah-mudahan Allah memberkati kamu, cukup doakan saja yang terbaik untuk Islam. Begitu aja yang mereka bilang. Dan itu udah sering banget terjadi yang kayak gitu. Dan teman-teman juga sering ngalamin hal yang kayak gitu. Itu mungkin hal yang paling aku suka banget dari budaya Turki. Wow.
tiba-tiba dikasih uang. Iya. Miss Winda apa tuh responnya Miss Winda? Terharukah atau apa tuh? Kalau di sini kan Heeh. speechless ya, nggak, kalau di Indonesia nggak mungkin Iya. kan tiba-tiba dikasih duit orang karena kita mahasiswa gitu kan, nggak mungkin ya. Exactly. Kalau aku sih awalnya kaget gitu kan, lah ini apa, mau jangan-jangan mau diculik atau gimana gitu kan, atau ada motif lainnya gitu kan. Nah ternyata pas aku tanya teman aku, ternyata banyak juga teman-teman Indonesia yang lain yang diperlakukan seperti itu, dan jumlahnya itu bukan sedikit gitu. Ada yang kalau bisa dibilang kalau dalam jumlah Indonesia tuh bisa sampai 1 juta tuh dikasihnya gitu. Wow. Pokoknya itu budaya yang luar biasa banget. Oh ya, Miss Vida, kalau di kan beberapa kali mewawancarai international student yang juga awardee di beberapa negara. Nah, rata-rata mereka itu punya kegiatan lain selain di berkuliah. Kalau Miss Vida ada nggak kegiatan lain? Mereka tuh ada yang rata-rata mereka bisa mengambil kerja part time. Kalau Miss Vida di Turki ada nggak kesempatan untuk kerja part time kayak mereka gitu? Sebenarnya ada beberapa teman yang mungkin kerja juga di sini, tetapi kalau buat aku sendiri, karena uang dari YTB itu bisa aku bilang karena udah lebih dari cukup, dan karena aku memang menargetkan untuk dapat nilai yang bagus, dan aku juga angkatan corona, ya tau lah pas corona itu kebanyakan toko atau segala macamnya, lapangan kerja mungkin berkurang. Untuk orang Turki aja kurang gitu, apalagi buat kita gitu. Jadi ya aku fokus di kuliah sama kegiatan sosial aja, gitu aja sih. Kalau Miss Winda, ini mungkin pertanyaan terakhir dari Disti. Oke. Miss Winda, ada nggak motivasi atau pesan dari Miss Winda untuk para scholarship hunter di luar sana yang sekarang mungkin lagi galau, lagi harap-harap cemas menanti pengumuman beasiswa? Miss Winda apa kira-kira? Kalau aku sih yang paling penting adalah libatkan Allah dalam setiap kegiatan kita. Karena kalau kita sudah berbicara dengan Tuhan, berbicara dengan Allah, jangankan hal yang sulit, hal yang mustahil aja bisa terjadi. Jadi teman-teman jangan putus asa, selama kalian punya Tuhan, kalian percaya bahwa kalian pasti bisa. Gitu aja. Masya Allah, thank you so much. Kita semua berdoa Miss Winda, semoga teman-teman yang lagi nonton kita tadi target beasiswanya tercapai. Amin. Negara yang mereka inginkan. Amin. Sip. Anyway, terima kasih Miss Winda, meskipun tidak berjalan dengan baik, tapi alhamdulillah informasinya sangat clear, kita dengarkan semuanya. Semoga Miss Winda juga di Turki segera dapat pulang ke Indonesia dengan gelar masternya. Amin. Memuaskan dan juga cita-citanya juga tercapai. Amin. Waktu yang diberikan Miss Winda. Semoga kita bisa punya kesempatan untuk ngobrol di lain waktu ya Miss Winda. Sip. Sukses selalu buat Flip English Pare, dan terima kasih udah diundang, karena aku jarang banget ngomong bahasa Indonesia, jadi aku seneng banget kalau misalnya ada orang Indonesia yang ngajak aku ngomong. Wow. Miss Winda bisa nggak bilang say goodbye pakai bahasa Turki sama teman-teman Flipper semua di rumah? Oke, bahasa Turki goodbye itu banyak macamnya. Kalau untuk formalnya kita biasanya bilang gurus yurus atau hoşçakal. Tapi kalau informalnya cuma bilang gule-gule. Gule-gule? Gule-gule, ya gule-gule. Oke, bareng-bareng ya Miss Winda. Oke, boleh. 1, 2, 3. Gule-gule. Gule-gule. Thank you Miss Winda. You're welcome. Terima kasih. Wassalamualaikum.